Aisha desu. Alright. I. Halo, what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakal membahas event Icon Journey atau perjalanan pahlawan ya. Bahasa Indonesianya perjalanan pahlawan. Event ini tuh mirip banget dengan perjalanan Icon ya. Jadi eventnya itu buat yang nanya gitu, eventnya itu sampai kapan bang? Eventnya itu dari ya sampai FIFA ini update gitu atau sampai reset season ya. Jadi sampai season habis barulah perjalanan pahlawan ini bakal hilang bareng dengan perjalanan Icon. Mirip-mirip kayak perjalanan Icon ini ya. Dan emang pemainnya juga mirip-mirip Icon gitu cuy. Jadi kita bakal lihat aja di sini untuk perjalanan pahlawan. Nah, di perjalanan pahlawan ini ya kita disuruh bermain di sini nih. Nah, disuruh bermain dan kita akan mendapatkan poin pahlawan dan juga skor super. Gue bakal jelasin nanti satu-satu ya. Jadi kita di sini disuruh skill games dan juga games biasa. Ya, lawannya menurut gue juga nggak terlalu susah-susah banget. Dan tapi ini yang ini nih kayaknya ini bakal susah nih ya karena kita kalah 3-0. Dan kalau ini tuh bakal di reset selama 1 minggu ya, bukan 1 hari atau bukan 2 hari atau 3 hari, tapi 1 minggu. Dimulai dari hari Jumat, dari hari Rebo kemarin ya. Ya dari hari Rebo itu tuh udah baru mulai. Jadi mungkinan Rebo nanti bakal di reset ya. Nggak tahu kenapa dikirimnya tuh hari Rebo gitu. Biasanya kan kalau nggak hari Senin ya hari Jumat ya bakal resetnya. Dan ternyata hari Rebo baru dikirim. Nah kegunaan dari poin pahlawan ini adalah untuk gacha di sini nih. Nah di sini jadi kita disuruh gacha. Di sini ada beberapa pemain yang statsnya nggak tahu deh ini bagus atau kagak ya karena kita belum tahu gameplaynya cuy. Gue juga belum tahu gitu. Mungkin aja stats jelek tapi gameplay bagus ya karena kan ini tuh mirip-mirip icon gitu cuy, icon biasa ya, icon apa base icon gitu. Kalau ininya mah base icon ya. Dan di sini ada yang menurut gue nih yang sangat menarik yaitu ada David Ginola ini. Dia itu 5 star ya, posisinya juga LM gitu. Dan Abedi Pele, katanya sih Abedi Pele ini bagus cuy, si Abedi Pele ini gitu. Banyak yang bilang dia itu bagus ya, Abedi Ayu. Nah, ada Morientes juga. Jadi banyak banget pemain-pemain yang pemain-pemainnya ini pemain-pemain yang udah pensiun atau pemain-pemain icon ya. Dan ada Ole juga nih, benar. Mana Ole? Nah ini, udah ding Mang Ole ya. Ada Ole Gunnar Solskjaer juga cuy. Jadi gitu. Nah, untuk ke skor super ini tuh diperuntukkan ke perjalanan ya, untuk buka bagian di sini. Di tawaran kunci. Nah, di sini kita disuruh untuk mengumpulkan sebanyak 125. Di mana kalau misalnya dihitung-hitung itu 125 itu kita mendapatkan 125 itu membutuhkan waktu total 3 minggu ya. 3 minggu itu menurut gue sangat lama gitu. Dan kalau misalnya ininya tuh resetnya katanya ini tuh bakal ke reset selama 6 minggu. 6 minggu bakal ke reset. Jadi ya hitung-hitungannya kita cuman bisa mendapatkan dua di antara 3 pemain ini gitu ya. Jadi gitu cuy. Selama untuk F2P bisa juga kalian beli ya, bisa juga beli. Dan di sini juga ada kit pahlawan. Di sini kita harus menangi 45 permainan kemahiran atau laga dalam perjalanan pahlawan. Jadi kita harus nyelesain semua ini nih. Yang ini atas atau bawah gitu. Skill games atau games ya, atau main lawan bot ini. Untuk buka kit pahlawan. Dan untuk pencapaian kedua di sini sama aja ya. Menangi 45 permainan kemahiran. Nah, kan sama aja. Jadi kalau misalnya kalian udah buka ini ya berarti udah buka ini juga gitu. Jadi ya itulah dia untuk isi dari jalan ini. Dan kalau misalnya tinggal bilang ya, kalau misalnya ini tuh poin ini tuh digunakan untuk kunci pahlawan ini, dan kunci pahlawan ini digunakan untuk membuka bagiannya ya. Dan udah ada beberapa bocoran sih ya tentang para pemainnya. Nanti kita bakal lihat stats para pemain 3 ini. Tapi sebelum itu gue bakal langsung ngasih tahu ke kalian
isinya atau dalamnya ya, di dalam dari ini, karena kan kita belum bisa buka ya, tapi gue udah ada informasinya gitu cuy ya. Langsung aja nih. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, GFM official _ dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue, gaming_football_mobile ya. Ingat guys, L-nya 1 ya, bukan 2. Jadi kalau misalnya kalian cari yang L-nya 2 itu bukan, tapi L-nya 1. Kenapa L-nya 1? Karena lupa ditambahin satunya. Ya, jadi gitu. Oke, langsung aja kita ke isi dari buka bagian tadi ya. Oke, jadi inilah dia untuk isinya ya. Jadi di dalamnya ini kita akan disuruh untuk build team ya, complete all match superhero exchange. Nah, di sini kalau misalnya untuk untuk membuka El Torero atau Mario Gomez, kita membutuhkan German and Bundesliga players ya. Kita membutuhkan pemain dari Bundesliga dan juga Jerman ya. Jadi gitu, Liga Jerman dan pemain Jerman dan juga Bundesliga. Dan kalau misalnya untuk si Kapten Kolombia ini tuh memerlukan Kolombia player aja, pemain berasal dari Kolombia. Kalau nggak salah pemain Kolombia itu ada Mina Cuadrado ya, itu pemain Kolombia. Dan ada di sini kita harus memiliki pemain USA atau Amerika. Amerika itu kalau nggak salah ada Pulisic, Reina ya, Reina bukan Pepe Reina, Reina yang di Borussia Dortmund. Dan juga MLS player. Untuk MLS player banyak sih MLS player. Ada juga yang TOTS MLS kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu juga ada gitu. Ya, jadi kita disuruh untuk membeli para pemain-pemain tersebut dan jadikan satu tim. Dan masih ada lagi yaitu adalah, nah ini kita harus exchange para pemainnya. Exchange ya. Exchange-nya di sini ada 97 plus overall player di setiap liganya. Jadi di sini kita memerlukan player di liga. Anjir. Jadi kita di sini memerlukan pemain dari liganya dia. Kayaknya sih si DMC ini bakal ke MLS, tapi gue nggak tahu. MLS itu kan dia itu overallnya paling kecil 80 ya. Nggak mungkin kan, tapi kayaknya sih bakal ke Liga Inggris. Soalnya dia ini Everton kalau nggak salah. Dan 93 plus overall league ya. League ini tuh maksudnya liga tadi, pemain dengan overall 93 di liganya sebanyak 7, dan untuk 97 sebanyak 5 kali. Terus kalau 90 overall 90 sama yang seliga juga, itu adalah 15. Maksudnya di sini misalnya kita pilih Gomez nih, mau beli Gomez. Nah, Gomez ini kan tadi dari Bundesliga kan. Nah, jadi kita harus memakai pemain dari Bundesliga dengan yang overallnya itu 97 sebanyak 5, 93 sebanyak 7 kali, dan 80. Nah, di bawahnya lagi ada lagi yaitu 87 plus overall player dikali 10. Di sini menurut gue ini bebas, pemain dari mana aja gitu ya, pemainnya dari mana aja. Nah, terus di sini ada juga best hero player. Untuk best hero player di sini adalah pemain best dari yang tadi tuh, yang Abedi Pele, terus Ole Gunnar Solskjaer, terus ada Clint Dempsey juga ya kan yang posisi cam, terus ada juga si Ginola tadi, itu tuh yang kayak gitu tuh. Tapi di sini untuk overall 85 juga bisa gitu, nggak penting, nggak perlu 89, nggak perlu 86, tapi 85 juga bisa. Dan 80 overall player di negaranya. Misalnya kayak Gomez di sini kan negaranya Jerman, jadi bakal ada Jerman gitu. Dan untuk Cordoba paling dia dari Kolombia, dan DMC dari MLS. Jadi gitu. Untuk pertukarannya atau exchange-nya ya. Jadi gitu cuy. Jadi itulah dia isi dari Heroes Journey ini. Gue udah dapet bocorannya. Dan BTW ini terima kasih untuk Nakata _7_ ini ada di Instagram. Gue dapetnya tuh dari dia ya. Jadi gitu. Nah, kalian bisa sendiri ya. Kita harus memerlukan 125 untuk membuka kunci. Ya, jadi gitu guys. Di sini apa nih, Mat? Ini apa bang? 3 weeks
5 weeks dan 8 weeks. Maksudnya itu apa? Di sini kalau misalnya kita membuka ininya, itu tuh kita memerlukan 3 minggu untuk satu ini, 2 minggu untuk minggu ketiga itu kita bisa mendapatkan salah satu pemain dari ini. Minggu kelima kita bisa mendapatkan salah satu pemain dari 2 ini. Jadi gitu guys. Misalnya nih kayak Mario Gomez di 3 minggu pertama kita ngambil buka El Torero atau Mario Gomez. Nah di minggu kelima kita bisa membuka Kapten Kolombia atau si Clint Dempsey ini DUC ya. Jadi gitu cuy. Jadi kan dan katanya itu bakal reset, pemainnya bakal reset selama 6 minggu. Yang berarti kita nggak bisa buka 3-3-nya, cuma bisa buka 2 doang ya. Jadi gitu. Dan ini menurut gua untuk exchange-nya ini sangat gila gitu. Ya, memerlukan banyak sekali para pemain yang bagus-bagus. Tapi gue juga dapat sebuah kabar ya. Bukan kabar sih. Kayak udah pasti itu adalah pasar atau market lagi turun, lagi market crash. Seperti kalian tahu kan. Jadi kalau market crash ya udah pasti pemain-pemain pasti murah. Jadi untuk over 97 kemungkinan harganya di antara 3 juta atau 4 juta gitu. Jadi memerlukan yang sangat banyak ini nih. Koin yang sangat banyak ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja kita balik ke FIFA-nya dan gue bakal mereview 3 pemain ini. Reviewnya itu ya lewat pasar ya. Gitu. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja kita udah balik ke sini dan kita langsung review ke 3 para pemainnya ya. Jadi 3 pemainnya itu ada Dempsey, terus Clint Dempsey, terus ada Ivan Cordoba dan juga si Mario Gomez ya. Kita langsung aja lihat nih di perjalanan pahlawan. Dan ya, dan ini tuh ya yang gue bilang tadi yang 85 plus nasional, ini tuh maksudnya ini nih ya. Gitu. Yang kayak gini-gini gitu guys ya. Jadi kita langsung lihat aja. Di sini nggak bakal gue liatin dari yang ini-ininya. Dan ini menurut gue harganya murah-murah nih. Ya 300.000. Ya di harga 300.000 lah. Gue dapat apa ya tadi ya? Overall 85 tim Cahil. Nah ini nih. Si Cahil, dapat Cahil sih gue. Oke, langsung aja lihat ke Gomez. Gue udah gacha sekali ya. Gitu. Oke, kita lihat dari Mario Gomez dulu ya. Nah, ini untuk Mario Gomez punya akselerasi 5 star 4 star ya. Fisik oke, dan dia punya power header. Gue udah lihat sih beberapa ya para pemainnya gitu. Untuk Mario Gomez bagus ya, bagus, dia sundulan bagus. Dia ini lebih ke striker yang mirip-mirip kayak siapa ya? Fernando Torres, enggak lah. Fernando Torres cepat larinya cuy. Mirip-mirip kayak pemain ya kayak Haaland gitu cuy. Haaland, Nunes gitu. Jadi pemain-pemain yang kayak siapa ya? Ibrahimovic lah ya, Ibrahimovic, Ronaldo ya. Gitulah ya. Ronaldo, Ibrahimovic, Lewandowski. Nah, itu kayak gitu si Mario Gomez ini. Ya, jadi ya dia berat larinya, tapi dia punya sundulan, shootingan yang bagus gitu loh. Itu untuk Mario Gomez. Ya. Next, Ivan Cordoba. Nah, ini salah satu CB yang bagus juga, punya speed yang bagus. Ya. Ini menurut gue ini kegesitannya tuh lebih bagus daripada si Varane. Tapi kekurangannya dia ini adalah tinggi badannya yang cuma 173. Bayangin cuma 173 itu kecil banget ya. Maksudnya pendek banget gitu si Ivan Cordoba ini. Jadi gue rasa kurang worth it gitu. Walaupun punya power header, tapi kalau tinggi 173, ini 173 gitu loh. Ya hampir sama Messi cuy. Ya yang 170 kalau nggak salah. 170 doang gitu. Ya, tapi untuk atributnya bagus sih. Dia punya speed, terus tackle kuat, tapi tinggi badannya ini loh yang bikin dia itu jelek. Coba aja dia tinggi badannya tuh minimal 185, 184 lah. Bakal gue pakai dia. Bakal kepake gitu. Dan kalau misalnya mau ditaruh di RB, ini tuh dia lihat work rate-nya itu low high. Jadi lebih ke bertahan gitu loh. Padahal gue udah pengen harapin dia nih buat gue taruh di, ya seenggaknya walaupun gak bisa di CB, gue taruh RB lah gitu kan, buat ngisi RB gue atau LB gue. Ya, dan ternyata dia tuh low high. Jadi ya mungkin gak bisa kepake sih Ivan Cordoba ini. Tapi gak tahu, karena gue juga belum tahu gameplaynya ya.
Next, nah ini adalah salah satu yang gue incer, yaitu Clint Dempsey. Posisinya LW sama kayak si Rashford. Jadi nanti Rashford bakal gue pindahin ke kanan, si Dempsey tetap di kiri. Atau sebaliknya ya, sebaliknya deh. Dia si Rashfordnya di kiri, Dempsey ke kanan. Soalnya kan Dempsey kan five star weak foot. Jadi ya taruh di mana aja bisa gitu. Jadi dia taruh kanan aja. Ini menurut gue bagus banget, tingginya 185, punya sundulan, terus punya lompatan, jadi dia bisa nyundul, ya, punya sprint yang bagus, penyelesaian bagus, umpan-umpan juga bagus, karena dia playmaker juga, jadi umpan-umpannya bagus. Mirip-mirip kayak Neymar ya, kayak Neymar cuy, sama-sama five star, punya keterampilan, punya playmaker, ya, ciri khasnya, dan juga punya speed, ya. Ya mirip-mirip Neymar lah dia ini ya, si Clint Dempsey ini, makanya ini gue incer banget sih dia, si Clint Dempsey ini. Jadi menurut gue nih ya, pemain yang worth it diambil, ini menurut gue doang, oke? Jadi untuk dua pemain yang worth it diambil adalah Gomez dan Dempsey dibandingkan dengan Ivan Cordoba. Karena kalian tahu sendiri kan, tadi gue bilang bahwa Ivan Cordoba ini tuh jelek banget di bertahannya, di tinggi badannya. Untuk seorang CB minimal 184-185 lah tinggi badan gitu, 180 lah, kayak si Jules Konde, bagus tuh, ya kan? Tapi dia ini kekurangannya ya tadi, tinggi badan. Tapi gue juga nggak tahu sih, ya, dia itu bisa lompat atau enggak. Mungkin aja bisa lompat, bisa duel-duel udaranya bagus, mungkin. Tapi karena gue belum tahu gameplay dia kayak mana, dan gue cuman ngelihat sekilas doang di sini, itu dari tingginya cuma 173. Jadi menurut gue kurang worth it untuk dipakai ya untuk si Ivan Cordoba ini. Jadi lebih baik kalian ambil Gomez atau Dempsey. Jadi nanti gue juga bakal ngambil Gomez atau Dempsey, tapi yang lebih gue utamain ya Dempsey dulu baru Gomez, karena kan ya dia nih, si Dempsey ini tuh gue pakai banget. Dan Dempsey versi base-nya itu ini ya. Jadi Dempsey base yaitu adalah posisinya cam, ya, sama tuh kan, si Clint Dempsey ini posisinya cam. Jadi mirip-mirip kan sama kayak Neymar. Neymar juga bisa tericam kan. Ada yang TOTW kalau nggak salah, itu si Neymar ini taruh di cam. Jadi gitu. Ya, jadi itulah pembahasan untuk di event perjalanan parawan atau Icon Journey ya. Jadi kasih tahu lagi, di event Icon Journey ini kita cuma bisa dapetin total 2 pemain aja dari 3. Jadi ada satu yang kita bakal pisahin, kita bakal nggak bisa ambil karena pemainnya itu bakal reset ya. Jadi pemainnya doang, tapi eventnya nggak bakal keganti, nggak bakal hilang sampai FIFA reset. Jadi gitu, sampai akhir musim atau end game ya. Jadi gitu. Ya, oke, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dukung terus channel ini supaya agar bisa lebih maju lagi, subscribernya tambah lagi, dan semoga kita bisa cepet-cepet ke 1000 subscriber ya. Dan kalau misalnya ada video jangan di skip-skip cuy, biar gue bisa mendapatkan 4000 jam tayang ya. Jadi ya buat sekalian juga kalian itu bisa lihat tahu isinya dengan benarnya ya. Jadi gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @gfmofficial_. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue gaming_football_mobile_off ya. Jadi gitu. Oke, gue akhir sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.